pagi ini kita masih diberi nikmat sehat sempat sehingga bisa menghadiri acara sosialisasi pencegahan penanggulangan bullying dan penyalahgunaan nafsa atau narkoba. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik semua untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Sebentar saya sapa dulu lagi. Selamat pagi. Kurang semangat ini. Saya minta berdiri dulu. Minta berdiri. Mancing. Saya minta berdiri dulu biar jangan ngantuk. Ini saya ngantuk ini. Ilham dong ngantuk Ilham. Ayo. Yel dulu biar semangat ya. Dengarkan adik-adik. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Tangannya gini. Pagi. SMP Negeri 3 Omben. Luar biasa. Gimana? Bisa? Coba. Ya. Selamat pagi. SMP Negeri 3 Omben. Luar biasa. Bisa ya? Bisa. Ayo, coba dulu. Ayo perhatikan. Selamat pagi. SMP Negeri 3 Omben. Lagi. Kompak. Satu kali lagi. Suaranya yang keras. Biar Bapak Ibu guru dengar semua itu. Ya. Ayo yang kompak ya. Biar nggak ngantuk. Selamat pagi. SMP Negeri 3 Omben. Terima kasih. Duduk lagi. Terima kasih. Nah. Duduk yang baik, biar semangat. Baik, adik-adik, terkait dengan kejadian akhir-akhir ini yang marak di televisi, di media sosial, mungkin adik-adik sudah tahu ya masalah bullying. Ya, di TV itu, tapi bukan di sini ya. Ada yang sampai dibully itu seorang perempuan, ya siswi sampai loncat pagar, sampai loncat dari lantai, meninggal. Itu yang paling parah, ada yang korban itu akibat dibully sama temannya. Ya, ada lagi yang dibully secara kekerasan sampai cacat matanya, buta, dan banyak lagi. Ya, itu berita yang akhir-akhir ini terjadi. Lanjut Bu. Pak. Oh, ini ya? Iya. Yang bawah. Ke atas, balik lagi ke atas. Stop bullying. Nah, ini adik-adik ya. Bullying itu apa? Kata Cak Medurunnya sebenarnya apa? Congocok, ngejek temennya itu ya. Jadi pengertiannya tindakan penindasan atau perundungan yang dilakukan secara sengaja oleh orang kelompok yang lebih kuat terhadap orang lain yang dinilai lebih lemah. Nah, jadi bullying itu biasanya terjadinya ya kepada anak-anak yang cenderung lemah, ya bisa terjadi secara individu ataupun kelompok, ya. Dan ini biasa terjadi di semua adik-adik ya, di sekolahan mana. Ketika saya masih SD dulu, sama sudah terjadi sebenarnya bullying ini, ya. Salah satunya manggil nama orang tua, ada di sini ya. Ya, yang ngata-ngatain hitam, keriting dan sebagainya. Ya, itu namanya bullying. Nah, ini bentuk-bentuk bullying yang biasa. Ayo perhatikan dulu. Bentuk-bentuk bullying yang biasa terjadi ya di lingkungan sekolah. Bullying verbal, tindakan bullying dilakukan menggunakan kata-kata. Itu yang saya katakan tadi. Ya, manggil pendek, gendut, manggil nama orang tua dan sebagainya. Ya. Yang kedua,
bullying fisik yang dilakukan dengan kekerasan fisik, memukul, mendorong, mencubit, ya, kepalanya diginikan, ya, banyak contoh-contohnya ya yang sering terjadi. Nah itu tidak boleh ya. Ingat-ingat. Yang berikutnya bullying sosial yang dilakukan di belakang korban, seperti menyebarkan gosip atau fitnah sehingga korban diabaikan oleh lingkungan. Nah, ini ada juga yang cewek ya, biasanya ya. Kalau di sekolah nggak ada masalah, di luar pergaulan ngata-ngatakan, oh itu si A begini, jangan dikancai, jangan ditemani, nanti gini-gini ya. Nah itu termasuk bully juga secara nggak langsung. Nah yang terakhir ada lagi, sebenarnya masih banyak, tapi ini globalnya ya, garis besarnya yang terakhir cyberbullying. Sekarang kan zamannya media sosial, HP, megang HP semua ini ya. Nah, salah satunya bullying cyber melalui dunia maya seperti pesan pribadi. Nah, sekarang musimnya TikTok, Instagram dan sebagainya. Komen di TikToknya temennya yang nggak baik, ya, yang memancing emosi. Dan ini juga tak kalah berbahayanya, adik-adik ya. Gara-gara cyberbullying ini, terakhir kejadian di Surabaya yang ini mengajak tawuran ya. Gara-garanya ini ada korban itu tahun kemarin kalau keliru ya. Di Surabaya ini terjadi, sekelompok siswa ejek-ejekan di media sosial. Ujung-ujungnya apa? Tawuran. Gara-gara apa ini berarti? Cyberbullying. Jadi hati-hati berkomentar di media sosial, yang ngomen postingannya temennya dan sebagainya, hati-hati ya. Nah, dampak bullying ini dampaknya ketika orang mengalami bullying, mengganggu untuk korban, dapat mengganggu fisik, mental, akademik, hubungan sosial dan lain-lain. Jadi yang nampak ketika bully secara fisik, yaitu tadi yang saya katakan di depan, sampai ada pemukulan, ya, menusuk matanya dengan ini ada terjadi. Ini secara fisik, akibatnya bisa fatal, bisa cacat sementara, bisa cacat permanen, ya, bisa sakit lama tidak masuk sekolah. Akibatnya mentalnya turun, mau sekolah takut. Akibatnya karena tidak masuk sekolah, akademiknya turun, ya. Dan di lingkungan masyarakat, korban bullying ini cenderung akan traumatis, akan mengalami trauma sehingga menjadi seorang yang pendiam, ya, tidak komunikatif. Dan ini dampak yang paling fatal kalau tidak segera diatasi, akan menjadi tertanam pada dirinya sampai nanti dewasa dia tidak bisa melakukan hubungan sosial dengan baik di masyarakat. Dampak bullying untuk pelaku. Biasanya pelaku bullying ini memang orang yang merasa lebih kuat, ya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ya, makanya saya ingatkan adik-adik ya, jangan membuat geng-geng atau kelompok-kelompok di sekolah. Ya, awas diperhatikan ya. Jangan berkelompok-kelompok yang sifatnya bertujuan untuk membuli temannya. Berkelompok boleh dengan tujuan baik, contohnya olahraga. Berkelompok diarahkan ke olahraga, ke seni, banyak lagi. Ya. Jadi kepada pelaku bullying biasanya mereka merasa punya sifat sombong, agresif, gampang marah, wataknya keras, pengen mukul, ya. Dan ini apa adik-adik?
berpotensi kriminal. Jadi mukul temennya sampai luka, jangan dianggap itu biasa. Itu kalau dilaporkan bisa dipidana. Jadi saya bilang, oh saya masih anak-anak, masa dihukum. Di sini ada yang mengatur Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur ataupun korban yang di bawah umur. Jadi bisa dipidana ya adik-adik ya. Makanya hati-hati kalau bercanda sama temennya, jangan sampai terjadi bullying secara fisik. Ya, jadi adik-adik tolong dihentikan yang biasa bercanda berlebihan, memukul, mendorong, ya, dihentikan. Jadi bermain atau bercanda kalau di sekolah, arahkan kepada hal-hal yang edukatif. Contohnya bermain tebak-tebakan gitu aja deh, ya, tebak-tebakan aja. Yang sekarang terjadi aja, coba tebak-tebakan siapa nama wakil presiden sekarang gitu. Coba ada yang tahu enggak? Wakil presiden siapa? Nah itu tebak-tebakan yang edukatif. Nah, jadi gitu ya. Contoh lagi tebak-tebakan itu, Danau Toba itu di mana? Nah, itu tebak-tebakan yang edukatif, bisa tentang alam, tentang sejarah gitu ya. Biasakan, jangan bercanda kepada temannya yang sifatnya dapat melukai. Ya, bisa ya? Yang biasa tangannya jahil, biasa dihentikan. Ya. Ya, ini pencegahan terhadap pencegahan melalui anaknya sendiri yang biasa melakukan bully. Ya, ini mungkin orang tua atau bu guru ya. Ajari anak agar mampu mendeteksi potensi terjadinya bullying sedini mungkin. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu guru tadi sudah cerita ke saya. Sudah sering diingatkan oleh Bapak Ibu guru ketika bercanda, jangan sampai mengakibatkan temannya itu terluka. Ya. Tapi adik-adik menganggap enteng, remeh. Ya, dikira kalau temannya jatuh atau sampai luka itu enggak apa-apa. Padahal itu kalau dilaporkan bisa menjadi apa tadi? Tindak pidana. Ya. Ya, mendorong mereka agar bisa melawan tindakan perundungan yang menimpanya. Berikut cara yang bisa dilakukan untuk mencegah bullying dalam keluarga. Hindari kelompok yang suka merundung. Nah, itu tadi. Saya minta adik-adik menghindari tadi apa? Berkelompok-kelompok yang sifatnya ingin apa? Mendiskreditkan temennya. Biasa punya masalah pribadi, ngajak temennya dipengaruhi agar ikut membenci. Jangan ya. Minta anak untuk selalu terbuka dan berbicara mengenai segala bentuk perundungan terjadi ini di sekolah. Ketika adik-adik sekalian ada yang mengalami ya diejek apa yang sifatnya bully tadi, silakan dilaporkan kepada ibu guru. Ya, di sini ada BK, BP Bu ya. Nah, BK. Nanti biar dipanggil apa masalahnya, mencari solusi biar tidak terjadi lagi. Tapi saya berharap di SMP 3 Omben ini tidak terjadi bullying, apalagi yang sampai kekerasan fisik. Ya, sanggup nggak adik-adik? Sanggup ya? Pencegahan dari keluarga, biasakan di rumah. Ini yang untuk orang tua ya. Adik-adik ini kalau pagi subuh dibangunkan nggak sama orang tuanya? Nah, ya ini nanti tugasnya Bapak Ibu guru ketika berkomunikasi dengan wali murid,
untuk menanamkan sedini mungkin kepada anak, salah satunya dengan mendekatkan diri pada agama. Salah satunya mengingatkan waktu sholat itu tadi. Ya, ini untuk orang tua. Pencegahan di sekolah secara preventif bullying, salah satu pencegahan di sekolah yang dilakukan adalah hari ini. Dengan kita bersama-sama belajar apa itu bullying, apa risikonya, ya, apa akibat untuk pelaku maupun korban. Salah satunya adalah melaksanakan sosialisasi sekarang ini. Ini untuk sekolah. Di masyarakat, salah satu contohnya dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan anak. Nah, ini tadi, ini termasuk upaya nanti antara ibu guru dengan wali murid ataupun komite untuk mendorong anaknya ketika berada di rumah untuk ini ya, mengajarkan hal-hal kegiatan sosial yang bersifat positif. Salah satunya olahraga. Ada yang suka olahraga apa ini? Di sini olahraganya apa? Hah? Bola. Mak tokar. Nah, ini. Kamu orang mana? Temoran. Nah. Ya, itu ya. Jadi arahkan kegiatan ketika di rumah, melakukan kegiatan yang positif. Salah satunya kalau di sini paling gampangnya olahraga. Bisa sepak bola, bisa bola voli, badminton, futsal, yang ada di sini ya, yang umumnya. Nah, itu sekilas tentang bullying. Ya, habis ini masih ada narkoba ya. Jadi sekilas tentang bullying itu tadi. Saya mengingatkan kepada adik-adik yang biasa melakukan bullying fisik pada temannya, mendorong dan sebagainya. Tolong kedepannya setelah hari ini tidak ada lagi kejadian. Ya, karena nanti ketika ada, saya sudah minta kepada kepala sekolah ketika ada kejadian, saya akan dikasih tahu, saya akan ke sini. Ya. Jangan sampai berlarut-larut. Sanggup nggak adik-adik ini untuk tidak melakukan bullying pada temannya? Sanggup nggak? Ya. Sanggup. Koneksi Bluetooth berhasil. Berikutnya, ini tak kalah penting ya, kenakalan remaja dan penyalahgunaan nafsa, narkoba. Ada yang tahu nggak kepanjangan narkoba itu atau nafsa? Ada? Yang tahu angkat tangan. Baik, dengarkan. Nanti jangan, kalau saya tanya di akhir jangan ada yang nggak tahu gitu ya. Narkoba atau nafsa sama ya. Narkoba itu narkotika, narkotika, konya psikotropika, banyak bahan adiktif lainnya. Apa? Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nafsa juga sama. Ini nama lain dari narkoba aja, nafsa ya. Nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat. Ini sudah bukan anak-anak lagi. Ya, sudah lepas dari SD, bukan anak-anak lagi. Namun belum bisa dikatakan dewasa. Di antaranya namanya remaja. Berada pada masa transisi. Ya, ini kenakalan remaja. Suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Ya, perhatikan, kenakalan remaja. Perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang ada dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa kanak-kanak dan dewasa. Ya. Jadi ketika adik-adik ini melakukan perbuatan yang melanggar, namanya kenakalan remaja, karena adik-adik masih kategori remaja. Penyebab kenakalan remaja, ya ini ya, banyak frustasi, gangguan berpikir,
kurang kasih sayang orang tua, pengawasan orang tua. Ini yang paling penting, perhatikan dampak negatif dari perkembangan teknologi modern. Apa? HP. Tolong disikapi dampak negatif dari pengembangan teknologi modern. HP itu banyak manfaatnya, adik-adik. Yang gunakan untuk yang bermanfaat. Di dalam HP itu banyak ilmu juga. Silakan Google ilmu pengetahuan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Koneksi Bluetooth berhasil. Nah, ini yang sering terjadi. Lingkaran setan kenakalan remaja. Salah satunya tadi sudah dijelaskan ya. Apa? Bullying termasuk apa berarti? Termasuk kenakalan merokok, narkotika, seks bebas. Koneksi Bluetooth yang Ya. Ini ilustrasi di antara bentuk-bentuk kenakalan remaja: memanjat pagar. Ini apa? Tawuran. Ini narkoba. Ya, tidak perlu kayak gini ya. Ini hasil penelitian BNN, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebanyak 3,2 juta orang. Ini sudah beberapa tahun yang lalu ini data ya. 50% dari penyalahguna narkoba suntik. Ini akibatnya. Yang meninggal dunia 15.000 setiap tahun. Ya. Artinya apa ini? 41 orang setiap hari meninggal karena narkoba. Ya. Ini yang di Jawa Timur. Data kasus narkoba di Jawa Timur mencapai 6.000 kasus per tahun. Peringkat kedua kasus narkoba se-Indonesia di Jawa Timur. Sampang masuk mana? Masuk Jawa? Ya. Ini terbaru ini. Kolom berita terbaru. Peringkat kedua kasus narkoba di Jawa Timur. Ya. Ini dari Kepala BNN Provinsi Jatim, Brigjen Pol Muhammad Aris Purnomo. Setiap tahun jumlah kasus narkoba di Jawa Timur tertinggi kedua se-Indonesia dengan jumlah 5.000 sampai 6.000 kasus. Ya. Jadi jangan sampai adik-adik ini berkontribusi di sini menjadi pelaku narkoba dan sebagainya. Di stop sampai di sini. Mudah-mudahan tidak menjadi peringkat dua lagi. Jawa Timur khususnya Sampang dengan kontribusi adik-adik yang positif bisa diturunkan kasus penyalahgunaan narkoba. Ini untuk di Sampang adik-adik. Operasi Tumpah Semeru tahun 2024 terbaru. Ya. Di Polres Sampang mengamankan 23 orang tersangka pelaku narkoba. Operasi Tumpas ini sandi operasi khusus menangani narkoba ini adik-adik ya. Ini terbaru dari Polres Sampang. Wilayah Polres Sampang termasuk salah satunya Omben ya. Jadi saya mohon, saya minta tidak ada nanti berita tersangka kasus narkoba alumni dari SMP 3 Omben. Ya, biar ada manfaatnya. Saya memberikan sosialisasi begini, harapannya salah satunya itu tadi. Jangan sampai terjadi kejadian kasus narkoba di Sampang siswa ataupun alumni dari SMP 3 Omben. Sanggup gak adik-adik? Sanggup ya? Nggak boleh narkoba ya. Nah ini kembali pengertian tadi. Coba diingat-ingat ya. Narkoba, narkotika, psikotropika, bahan adiktif.
Sudah jelas ya kepanjangannya ya. Kita kupas satu-satu lagi. Narkotika. Ini yang mengatur Undang-Undang 35 2011 tentang narkotika. Ya. Pengertiannya kalau narkotika coba diperhatikan, nanti beda dengan psikotropika. Ya, tapi keduanya sama-sama berdampak buruk pada manusia. Zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis, ya, miring ini tulisannya. Yang dapat menurunkan merubah kesadaran, mengurangi sampai hilang rasa dan timbul ketergantungan. Intinya narkotika itu adik-adik ya, zat yang mempengaruhi kesadaran, mengurangi kesadaran, menurunkan kesadaran, dan efeknya apa? Ketergantungan. Ingat-ingat narkotika, sifat pokoknya intinya dia menurunkan kesadaran manusia. Ketika kesadaran manusia normal di angka 5, kesadaran manusia angka 5, ketika mengkonsumsi narkotika menjadi 4, 3, 2, 1, 0 sampai tidak sadarkan diri 0. Itu narkotika. Ingat-ingat apa? Menurunkan kesadaran. Bedanya dengan psikotropika. Tolong diperhatikan. Narkotika dengan psikotropika sama, zatnya sama. Bisa alamiah, bisa sintetis. Kalau zatnya sama. Namun psikotropika mempengaruhi susunan saraf pusat bersifat ini. Coba dilihat psikoaktif. Psikotropika sifatnya apa? Psikoaktif artinya zat ini meningkatkan kesadaran manusia. Kalau tadi menurunkan, kalau psikotropika meningkatkan. Ketika mengkonsumsi psikotropika, manusia kesadarannya melebihi kesadaran umumnya. Seperti doping, ketika dia ngantuk nggak terasa ngantuk, lelah nggak terasa lelah. Ya, ini namanya psikoaktif. Tolong perhatikan bedanya tadi. Narkotika menurunkan kesadaran, psikotropika menaikkan. Itu gampangannya seperti itu. Jadi ketika narkotika dikonsumsi, orang itu cenderung teler, ngawur, bicaranya nggak karuan pas tidak sadar. Tapi kalau ini psikotropika, orangnya energik, malah kuat, bisa dikatakan kayak doping. Ya, bedanya, intinya bedanya di situ ya. Nah. Jadi jenis-jenisnya tadi kalau narkotika, kalau yang narkotika, contohnya ya, contohnya ganja. Ada yang tahu ganja? Pernah dengar ya? Itu salah satunya. Kalau psikotropika yang paling umum, mungkin yang adik-adik sudah biasa dengar adalah sabu, ekstasi dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk lebih detailnya tentang narkotika, psikotropika, nanti di jenjang berikutnya adik-adik ini sebenarnya sumbernya artinya dari medis. Ada penjelasan secara medisnya. Dalam hal ini dokter, ya. Tapi gambaran dari saya seperti itu tadi. Garis besarnya seperti itu ya. Sudah jelas ya tadi bedanya narkotika sama psikotropika. Jadi narkoba itu 2, 3 ya. Yang satu narkotika, yang kedua apa? Apa? Psiko. Ingat-ingat narkotika, psikotropika. Bedanya tadi itu ya. Narkotika menurunkan kesadaran, psikotropika, psikoaktif menaikkan kesadaran. Yang sering dikonsumsi orang yang psikotropika itu karena apa? Untuk doping dan sebagainya. Ayo perhatikan, nanti tak tanya, ada pertanyaan ya. Ini yang terakhir tadi, yang ketiga apa? Bahan adiktif di luar narkotika maupun psikotropika ada namanya bahan adiktif.
bahan adiktif ini sama-sama sifatnya apa? Bisa menimbulkan ketergantungan, kecanduan. Contohnya bahan adiktif alkohol, rokok. Siapa yang merokok di sini? Jangan merokok dulu ya. Karena sama, merokok termasuk dalam bahan adiktif, bisa menimbulkan ketergantungan. Ya. Alkohol dan banyak lagi. Ada lagi yang tapi di sini nggak ada. Kalau di kota-kota besar itu lem fog itu baunya itu ada bahan adiktif, bisa menimbulkan ketergantungan. Bensin sama. Dan ini ada kejadian di Sampang. Orang camplong yang dulu ada, mungkin adik-adik pernah tahu ya, yang sukanya ngirup bensin, bau bensin. Dicamplong, orang Tanjung atau mana itu. Nah, itu salah satu bentuk bahwa bensin itu bisa menimbulkan apa? Ketergantungan, kecanduan. Dan itu nggak bagus ya. Untuk saraf nggak bagus. Lanjut. Nah, ini. Tadi sudah ya Undang-Undang 35 2009 tentang yang mengatur narkotika ya. Jadi baik narkoba, psikotropika diatur dalam Undang-Undang 35 2009 tadi. Ya. Ini contohnya narkotika tadi yang saya bilang. Ganja seperti daun ini, seperti daun apa ini? Ya. Udah sekedar tahu aja adik-adik, enggak usah nyari. Yang penting tahu aja bentuknya seperti ini, ya. Ini sabu-sabu ekstasi. Kalau adik biasa mendengar sabu-sabu tiap hari berita sabu-sabu. Ini, ya. Bentuknya seperti kristal putih. Kalau ekstasi berbentuk pil. Ya. Cukup tahu saja adik-adik, sudah nggak usah nyari barangnya. Cukup tahu aja, ya. Nggak usah dicari. Ini nggak umum ini kalau di sini heroin, puto, tapi adik-adik cukup biar tahu istilahnya ya. Ada heroin, puto, ya. Ini cara makainya bisa dihirup langsung serbuknya, bisa disuntikkan. Ini asal muasal narkotika. Namanya tanaman opium. Ya, opium itu candu. Ini zaman dulu sebelum ada narkotika jenis yang sintetis. Tanamannya narkotika itu kalau dulu opium. Ya, kalau di Indonesia ganja sampai sekarang masih ada. Ya, cukup adik-adik mengetahui sebagai pengetahuan. Tidak usah dicari barangnya. Nah, kenapa kok tiap tahun narkotika itu padahal sudah ini dimusnahkan berkali-kali, ya, ditangkap, dimusnahkan. Kenapa kok masih ada? Ya, karena satu, narkotika ini bagi pelakunya, bagi pelaku narkotika adalah bisnis narkotika. Ya, bagaimana bisnis narkotika ini biar nggak jalan? Kuncinya ada adik-adik semua ini. Para pemakai ini, ya, adik-adik ini ketika tidak memperhatikan ini, kalau tidak suka narkoba, ya, mulai dari SD sudah ditanamkan, SMP, SMA, sampai dewasa adik-adik tidak menyentuh yang namanya narkoba, insya Allah para pelaku ini nggak punya apa? Nggak punya kemasaran. Jadi perlu adik-adik ketahui, para pelaku penjual narkoba itu dia nggak pakai karena dia tahu merusak. Dia sendiri nggak akan pakai sabu-sabu. Orang yang jual sabu-sabu itu nggak kira pakai dia. Ya. Dan jaringan narkotika ini sampai ke internasional. Kalau ditarik lagi dengan wawasan kebangsaan, ini yang lebih besar isu ya, isunya yang lebih besar bahwa
ingin menjajah bangsa Indonesia, ingin menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia melalui ini. Jadi adik-adik perlu ketahui ini hubungannya dengan wawasan kebangsaan nanti. Ya, tolong dengarkan. Adik-adik saya pesan. Ini isu yang lebih besar tentang bisnis narkoba adalah ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Ketika generasi mudanya sudah terkontaminasi narkoba, kecanduan narkoba semua akan mudah, ya, dari segi apapun, pendidikannya mudah disusupi, ekonominya, bahkan kekuatan militernya pun bisa dihancurkan kalau sudah terpengaruh ini, terkontaminasi narkoba, ya. Makanya saya mohon adik-adik ini sebagai generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini, jauhi narkoba, ya. Yang sudah terlanjur kena narkoba biar diselesaikan. Adik-adik stop. Ketika sudah tahu isu besarnya bahwa narkoba, tujuan dari pelaku narkoba internasional adalah untuk menjajah bangsa Indonesia, ya, harus disadari. Ini salah satu narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia, ya, dimethyltryptamina. Ini istilah medis ini, ya. Nah, ini ada beberapa kejadian, adik-adik tolong perhatikan. Ketika pelaku narkoba ini mau berjuang menghancurkan bangsa Indonesia, dimulai dari nol. Bahkan anak-anak setingkat PAUD atau TK pun sudah berusaha dimasuki melalui, dulu namanya ada permen Happy Five. Itu adik-adik kecil dikasih permen yang ada lidinya, ya, dikasih gratis karena sifatnya kecanduan, minta terus. Tujuannya itu. Ketika sudah kecanduan, disitulah akan ditingkatkan persentase narkobanya. Sama pelaku-pelaku narkoba seperti itu caranya. Ya, jadi mohon diperhatikan hati-hati adik-adik. Nah, ini bahayanya, yang tak kalah bahayanya dari merokok, ya, bukan narkoba, rokok. Ini menyerang seluruh organ, ya, mulai dari kepala sampai kaki. Jadi yang merokok sekarang langsung stop, ya adik-adik, ya, bisa, ya, nggak ada untungnya. Ini bahaya narkoba sudah panjang lebar tadi, ya. Intinya tadi mempengaruhi saraf pusat. Bahkan banyak sekarang ini yang gila, ya, menjadi ODGJ akibat kecanduan narkoba. Di rumah sakit jiwa Menur ada kamar, ada ruangan khusus untuk merawat orang gila karena narkoba. Apa bisa disembuhkan, Pak? Bisa. Ya, saya punya pengalaman, saya pernah nunggui tersangka yang gangguan jiwa di Menur. Seminggu saya di sana ngumpul sama orang-orang gila itu. Ya, ketika saya tanya kepada dokternya, orang-orang gila yang disebabkan narkoba, khususnya yang narkoba, ya, bukan gila karena kecil, ya, dari lahir bukan, ya, bisa disembuhkan. Ya, salah satu obat yang digunakan adalah ini, narkoba. Kok dikasih narkoba, Pak? Iya, karena yang nggak boleh dari narkoba itu apa tadi? Penyalahgunaan. Jadi narkoba itu ada gunanya, manfaatnya salah satunya untuk terapi medis terhadap orang-orang gangguan jiwa, tentunya dengan pengawasan dokter. Ya, jadi di sini yang ditekankan adalah penyalahgunaan. Yang bisa dihukum, bisa dijerat dengan hukum adalah penyalahgunaan narkoba. Ketika narkoba digunakan pada semestinya, ya boleh, seperti untuk pengobatan, untuk keperluan penelitian dan sebagainya.
Nah, ini ya. Ini ilustrasi bentuk-bentuk akibat dari penyalahgunaan narkoba. Ini sabu-sabu. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini alatnya yang umum di sini. Jadi kalau dikasih orang suruh bawakan, ingat-ingat ya, bawakan ini, ada barang seperti ini, ditolak, jangan mau ya. Cukup tahu adik-adik, diketahui aja, ini sabu-sabu, ini alatnya untuk mengkonsumsi seperti ini. Ya. Kalau ada kakaknya, anomnya, majadinya di rumah, nyimpen barang kayak gini, nah, laporkan. Buang nggak apa-apa, kasih tahu Pak Polisi di Polsek. Ada barang ini di rumah ya. Jelas ya? Ingat ya, ini. Tahu ya? Sudah tahu barang-barang ini. Nah, ya. Nah, ini akibat narkoba tadi di keluarga banyak ya, pokoknya intinya ketika orang sudah kecanduan narkoba akan berdampak potensi kepada tindak kriminal, baik nyuri, ya, mukul orang, karena sudah otaknya sudah putus ini sarafnya. Ini dulu saya bertanya, Rangga ya, kelas berapa? 9. Apa kepanjangan narkoba? Tadi, ayo. Narkotika ya terbantu kan. Terus psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Ulangi lagi. Narkotika, psikotropika dan adiktif lainnya. Coba katakan teman-temannya. Mati sana. Teman-teman. Ayo, itu dikatakan. Teman-teman, penjara belum bertahun. Baik. Undang-Undang 35/2009 ada beberapa kriteria, ya. Hukumannya minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Ya. Minimal 4 tahun, maksimalnya seumur hidup atau hukuman mati. Apa sudah ada yang dihukum mati di Indonesia? Banyak. Sudah ada, banyak. Ya. Baca nanti di Google hukuman mati tersangka narkoba, muncul nanti situ. Salah satunya beberapanya dari warga negara asing, dari India dan sebagainya. Ada yang perempuan juga, penyelundupan narkoba sebanyak 200 kilo, ya, banyak. Ya, itu hukumannya ya, penjaranya bisa 4 tahun sampai seumur hidup atau hukuman mati. Tunggu, jangan pergi dulu, karena sudah berani maju tak kasih hadiah. Nah, nanti yang lain kalau yang kamu tak kasih juga. Bilang apa? Ya, ayo. Ada lagi yang bertanya? Biar pagi yang keras tapi ya pagi SMP negeri kita luar biasa. ayo mana suaranya? Namanya siapa? Ahmad Fadil. Ahmad Fadil, kamu berani mesti. Ahmad Fadil. Ayo, bisa kamu, ayo. Ahmad Fadil. Selamat pagi. SMP Negeri 3 Umbun luar biasa. Sekarang saya minta Pancasila. Pancasila.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, eksemen, dan menjalankan dengan lima. Baik, ya. Lima. lima. Keadilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Weh, kapan? Generasi muda, ya, Pancasila itu dasar negara. Untuk memupuk rasa nasionalisme sebagai bangsa, kita memiliki bangsa ini, dasar negara Pancasila. Ya, mohon. Kamu tiap Senin kan ada upacara ya? Kan ada itu. Pembina upacara mengucapkan Pancasila ditirukan oleh peserta upacara. Ada nggak? Kamu nirukan nggak kalau pembina bilang itu? Jujur. Ayo. Nah, tidak masuk. Nah, ini salah satu contoh ya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin dengan kejadian ini nanti kebelakangnya lebih baik ya. Jadi ketika pembina upacara bilang Pancasila, kalau diikuti ya diikuti. Tetapi mudah-mudahan itu memupuk kita untuk berjiwa nasional, Risma. untuk memupuk nasionalisme kita ya. Jadi mungkin ini bisa juga Bapak Ibu guru diterapkan sewaktu pelajaran, mungkin sesudah atau sebelum, bisa bergantian maju Pancasila ya. Nanti saya suatu saat kesini lagi, saya pengen saya tunjuk acak Pancasila sudah harus bisa. Sanggup ya? Nah. Ya, sampean ini, kalian ini, adik-adik ini generasi penerus bangsa ini. Kalau Pancasilanya tidak hafal terus gimana? Ya, ya ini kritik sekaligus saran sekaligus mengingatkan ya adik-adik semua. Ketika pembina upacara bilang Pancasila suruh mengikuti, ya diikuti. Ya, jangan guyon. Sebenarnya saya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, masih banyak teman-teman ini, adik-adik ini yang tidak siap. Gerak-gerak itu penghormatan tertinggi pada negara itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, tolong bullying dan narkotika, kenakalan remaja, saya tidak mau mendengar lagi baik dari ibu guru ataupun kepala sekolah nanti bilang masih ada bullying di sini. Ya, karena apa? Ketika nanti terpleset terjadi bullying dan akibatnya parah, ada yang laporan, tidak menutup kemungkinan adik-adik bisa dipidana. Hati-hati, ya, hati-hati bullying ini. Yang kedua narkoba, tadi sudah tahu bentuknya, alat-alatnya. Tolong, ini sebagai pengetahuan, ketika menjumpai seperti itu adik-adik di TV atau apapun, jangan mau, ya. Kalau perlu ada di rumahnya ada barang seperti itu, laporkan kepada saya, tidak apa-apa. Pak, om saya, masjid di saya pernah bawa barang seperti ini. Oh iya, informasi untuk saya. Ya, itu pesan saya. Mudah-mudahan adik-adik ini dari SMP 3 Omben bisa lebih baik setelah acara ini ya, terutama tentang bullying dan narkoba. Dan kedepannya semoga adik-adik bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, sukses, sehingga menjadi generasi penerus yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan. Luar biasa sekali materi pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan perubahan tentunya untuk sekolah kami. Mohon izin Bapak, kalau di sekolah ini masih ada bullying, kami mohon izin untuk melaporkan ke Bapak ya. Jadi untuk
kehati-hatian bagi kita semua. Jadi baik bagi Bapak Ibu guru juga untuk kalian. Tentu setelah materi ini harus ada perubahan. Artinya perubahan yang lebih baik lagi. Karena selama ini masih banyak sekali bullying. Tidak hanya bullying dalam hal kekerasan fisik, tapi juga bullying dalam kekerasan verbal. Jadi Ibu sudah mohon izin ini ke Pak Polisi. Kalau masih ada secongocoan kancana, ya apalagi sampai memukul temannya, saya menghina temannya antar teman, Bapak Ibu guru di sini langsung melaporkan, kalau perlu dengan fotonya, siapa pelaku bullyingnya dan korban bullyingnya akan Bapak Ibu laporkan ke Pak Erwan ya. Ini Ibu sudah sampaikan langsung ke Pak Polisinya. Semoga sosialisasi kali ini membawa perbaikan ke arah yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Aibtu Erwan Wibowo atas kesempatan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami Bapak Ibu guru dan tentu bagi para siswa kelas 7, 8, dan 9.